Tepung mokaf ini adalah gluten free dan aman dikonsumsi oleh anak-anak berkebutuhan khusus, penderita diabetes, dan beberapa orang-orang yang alergi terhadap tepung terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Occasioner Indonesia, salam kenal. Saya Eni Yuniati, saya dari Rumah Pangan Lokal Indonesia. Saya Ketua Forum UMKM Kecamatan Sukaraja dan juga sebagai Presiden Direktur dari Rumah Pangan Lokal Indonesia. Rumah Pangan Lokal Indonesia adalah salah satu komunitas yang ada di Indonesia dan lebih concern kepada pengelolaan pangan lokal yang ada di Indonesia. Kami mempunyai lebih kurang ada 40 mitra yang bergabung bersama kami, baik itu mitra dari petani, mitra dari teman-teman UMKM, dan beberapa komunitas-komunitas lainnya, dan kelompok wanita tani. Sebenarnya banyak produk pangan lokal yang ada di Indonesia, tapi saat ini kami concern dengan tepung mokaf, di mana tepung mokaf adalah tepung yang diolah dari singkong. Mokaf adalah tepung singkong termodifikasi atau biasa disebut dengan modified cassava flour, di mana tahapan-tahapan tepung mokaf ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Secara garis besarnya, singkong dikupas, selanjutnya singkong di slice, setelah itu singkong tadi kita rendam dengan proses fermentasi dengan menggunakan bahan perendam yang aman. Direndam selama lebih kurang 12 sampai dengan 18 jam. Selanjutnya, setelah 18 jam, dicuci bersih, diangkat, ditiriskan, dijemur. Selanjutnya ada proses penjemuran dengan menggunakan matahari full selama lebih kurang 2 hari atau 3 hari. Setelah itu, singkong diangkat dan dilakukan proses penggilingan seperti biasa. Disaring, diayak, selanjutnya sudah bisa dikemas dan sudah bisa dipergunakan untuk olahan-olahan pangan berikutnya. Di sini ada sedikit perbedaan dari segi pengolahan antara tepung mokaf dan tepung tapioka. Kalau tepung mokaf tadi seperti yang sudah disampaikan, dilakukan proses fermentasi dari seluruh umbi mokafnya. Sementara untuk tepung tapioka itu dilakukan proses diambil hanya patinya saja. Tepung singkong itu sangat baik untuk dikonsumsi sebagai alternatif pengganti pangan lainnya. Di sini ada dua tadi singkong yang diolah menjadi tapioka dan yang diolah menjadi tepung mokaf. Untuk tepung tapioka, penggunaannya mungkin lebih di arah produk-produk basah. Untuk tepung mokaf, ini sudah bisa mensubstitusi terigu. Jadi Occasioners bisa membuat kue-kue dengan segala bentuk rupa, baik itu cake, cookies, dan lain-lain, itu sangat aman dan sudah bisa mensubstitusi tepung lainnya, sehingga akan lebih baik karena tepung mokaf ini adalah gluten free dan aman dikonsumsi oleh anak-anak berkebutuhan khusus, penderita diabetes, dan beberapa orang-orang yang alergi terhadap tepung terigu. Penanam singkong itu mudah. Pertama, menggemburkan tanah. Selanjutnya kita menyiapkan bibit dengan ukuran 20 cm. Nah, cara menanamnya jangan sampai terbalik, yaitu mata singkong itu di atas. Begitu udah sekitar 1 bulan udah tumbuh tunas, kita pupuk dengan pupuk organik yaitu sekam, yaitu tai ayam. Kita uruk, kemudian umur 5 bulan itu kita kasih pupuk kimia. Kalau sejenis petani singkong mentega yang siap panen yaitu sekitar umur 8 sampai 9 bulan. Tapi kalau petani singkong yang timahu itu sekitar umur 11-12 bulan. Ciri-ciri panen singkong yaitu dari pucuk itu kira-kira 1 jengkal setengah itu udah siap panen. Kita bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, baik itu Dinas Ketahanan Pangan, Koperasi dan UMKM, juga Dinas Pariwisata. Untuk harga tepung mokaf sendiri
memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tepung-tepung yang pada umumnya sudah kenal, yaitu tepung terigu. Tapi di sini yang lebih kita tekankan adalah bahwa tepung mocaf ini adalah tepung yang gluten free, berserat tinggi, indeks glikemiknya rendah, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang alergi terhadap terigu, orang-orang yang punya kebutuhan khusus, anak-anak autis misalnya, mereka sangat tidak aman untuk mengkonsumsi terigu. Sehingga ini adalah salah satu alternatif tepung olahan yang siap dan sangat baik digunakan oleh orang-orang yang sangat membutuhkannya. Harapan kami kepada petani Indonesia, bagaimana kita bisa mengangkat potensi pangan lokal yang ada di Indonesia dan yang ada di sekitaran lingkungan kita, sehingga meningkatkan ketahanan pangan di kalangan masyarakat yang ada di Indonesia.